wabarakatuh. Saya Sri Dela Abdul Salam, salah satu mahasiswi Universitas Serum Ternate, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait dengan etnografi. Langsung saja, yaitu etnografi adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari internet untuk memahami perilaku, pola, dan interaksi sosial di dalam suatu komunitas daring. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari dan menganalisis berbagai aspek kehidupan sosial secara online, termaksud komunikasi, budaya, dan interaksi antar individu. Dalam etnografi, peneliti mengamati, mencatat, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh pengguna internet dalam berbagai konteks online, seperti forum diskusi, grup media sosial, blog, atau platform lainnya. Etnografi mengadopsi prinsip-prinsip serupa dengan etnografi, yaitu menggali pemahaman mendalam tentang budaya dan perilaku manusia. Namun, diterapkan dalam konteks digital. Melalui etnografi, peneliti dapat memperoleh wawasan yang kaya dan mendalam tentang dinamika sosial dalam komunitas daring yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan penelitian seperti dalam bidang sosiologi, antropologi, ilmu komunikasi, pemasaran, dan lainnya. Selanjutnya yaitu sejarah etnografi. Etnografi pertama kali dikembangkan pada akhir abad ke-20 seperti respons terhadap pertumbuhan dan perubahan komunikasi melalui internet. Awalnya, etnografi lebih sering digunakan dalam studi tentang komunitas daring dan interaksi sosial di forum atau grup diskusi online. Seiring dengan perkembangan teknologi dan interaksi, etnografi sering berkembang menjadi metode penelitian yang lebih canggih dan luas. Selanjutnya yaitu teknik etnografi. Salah satu teknik utama dalam etnografi adalah observasi partisipatif, di mana peneliti menjadi anggota aktif dalam komunitas online yang diteliti. Pengumpulan data dalam etnografi juga melibatkan pencatatan observasi, analisis, konten dari diskusi, dan pengumpulan data dari profil anggota komunitas. Analisis data dalam etnografi juga melibatkan identifikasi pola-pola, tema-tema, dan dinamika sosial yang terjadi dalam komunitas online tersebut. Selanjutnya yaitu keuntungan etnografi. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengakses data yang luas dan beragam tentang perilaku dan interaksi sosial dalam komunitas online. Metode ini juga relatif hemat waktu karena tidak memerlukan survei atau wawancara langsung dengan responden. Etnografi dapat memberikan wawasan mendalam tentang budaya dan nilai-nilai yang dominan dalam komunitas online tertentu. Selanjutnya yaitu tantangan etnografi. Salah satu tantangan utama dalam etnografi adalah masalah etis terkait privasi dan keamanan data pengguna internet. Interpretasi data dalam etnografi bisa menjadi subjektif dan rentan terhadap bias peneliti. Komunitas online juga seringkali dinamis dan cepat berubah, sehingga memerlukan upaya konstan dalam pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya yaitu penerapan etnografi. Etnografi dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian, termaksud sosiologi, antropologi, ilmu komunikasi, dan pemasaran. Dalam pemasaran, etnografi dapat membantu perusahaan memahami preferensi dan perilaku konsumen,
dalam lingkungan digital. Etnografi juga dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh wawasan tentang pengalaman individu dalam komunitas online tertentu. Selanjutnya yaitu studi kasus etnografi. Sebuah studi etnografi tentang komunitas pecinta kucing di media sosial menemukan bahwa pemilik kucing sering berbagi tips perawatan dan pengalaman unik mereka. Penelitian etnografi tentang forum permainan online menunjukkan bahwa interaksi antar pemain seringkali mencerminkan hierarki sosial dan dinamika kekuasaan di dalam permainan tersebut. Dalam penelitian etnografi tentang grup dukungan online untuk penderita penyakit kronis, ditemukan bahwa berbagai pengalaman dan pengetahuan merupakan aspek penting dalam membangun solidaritas dan dukungan antar anggota. Selanjutnya yaitu evaluasi etnografi. Evaluasi etnografi mencakup validitas data, reliabilitas analisis, dan relevansi temuan dengan pertanyaan peneliti yang diajukan. Validitas data dalam etnografi dapat ditingkatkan melalui triangulasi, yaitu membandingkan temuan dari sumber-sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi. Reliabilitas analisis etnografi bergantung pada konsistensi dalam penggunaan metodologi dan alat analisis yang dipilih oleh peneliti. Dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis teks, etnografi terus berkembang untuk mengatasi tantangan baru dalam pengumpulan dan analisis data daring. Integrasi metode kuantitatif dalam etnografi seperti analisis jaringan sosial dan statistik komputasi membuka peluang baru untuk memahami struktur dan dinamika komunitas online. Etnografi juga semakin relevan dan konteks peneliti lintas budaya memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan memahami perbedaan dalam pola perilaku dan interaksi sosial di mana berbagai negara dan wilayah. Mungkin itu saja pemaparan materi terkait dengan etnografi dari saya. Jika ada kesalahan yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.